Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Hari ini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam menyampaikan informasi dapat diterima atau tidaknya, atau mudah diterima atau tidaknya suatu materi atau informasi tersebut oleh masyarakat terutama itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah yang menyampaikan materi. Kemudian yang kedua adalah isi dari materinya. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran atau media yang kita gunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Dan yang berikutnya adalah oleh penerima materi atau penerima informasi. Nah, karena merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam menyampaikan materi atau diterima informasi, maka media pembelajaran perlu untuk dipelajari. Hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan media pembelajaran dari tingkat dasar atau pemula. Media pembelajaran ada beberapa yang sering kita gunakan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Yang paling sering adalah leaflet ya. Jadi mungkin kita sering menerima atau bahkan menggunakan leaflet ini untuk memberikan informasi kepada orang lain. Sering bahkan di jalan-jalan dibagi leaflet ya, atau brosur ya. Ini leaflet atau brosur. Bisa kita lipat-lipat seperti ini ya. Bisa kita lipat-lipat seperti ini ya. Ini leaflet. Kemudian ada juga yang berupa poster atau standing banner seperti ini ya. Ini poster bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi secara tidak langsung. Jadi kita pasang posternya, kemudian isi materi, masuk leaflet tadi juga secara tidak langsung. Dan ada juga biasa kita gunakan dalam penyuluhan atau pemberian materi kepada masyarakat ini berupa presentasi. Orang presentasi menyampaikan dengan media PowerPoint misalnya, atau menggunakan presentasi yang lain atau menggunakan video, sehingga orang lain ini dapat memahami materi yang kita sampaikan berdasarkan alat bantu tadi video. Namun untuk presentasi membutuhkan orangnya yang memberikan materi untuk tampil di sana menjelaskan. Karena yang akan ditampilkan di dalam presentasi biasanya tidak informasi yang lengkap sekali, namun beberapa poin saja hanya sebagai panduan oleh yang digunakan untuk pembicara atau untuk yang menyampaikan materi dalam menyampaikan materi. Setelah ini apa yang harus disampaikan, dan penjelasannya dilakukan secara lisan. Dalam penyuluhan biasanya yang digunakan adalah presentasi dan juga dikombinasikan dengan pemberian leaflet atau penampilan poster. Nah, leaflet diberikan setelah materi disampaikan secara presentasi. Jadi presentasi dilakukan terlebih dahulu setelah paham dengan penjelasan yang rinci, yang lengkap. Kemudian setelah selesai presentasi tersebut, maka audien diberikan leaflet untuk digunakan sebagai pengingat atau nanti digunakan untuk melihat materi apa yang telah dipelajari jika terlupa atau jika tidak bersama dengan pemberi materi atau tidak bisa bertanya. Kita bisa menggunakan leaflet. Jadi kita perlu mempelajari pembuatan media berupa presentasi yang pertama, kemudian kita akan membuat brosur dan juga membuat poster atau leaflet. Berikut adalah cara untuk membuat beberapa media pembelajaran. Untuk membuat presentasi, kita mulai dengan membuka Microsoft Office PowerPoint ya. Kita akan gunakan Office PowerPoint, kita buka blank presentation ya. Presentasi kosong yang pertama. Di awal kita membuka biasanya ditaruh sebelah kanan tuh ada desain bisa kita pilih, atau kita ngisi dulu atau membuat dulu atau mengetik dulu, baru nanti selesai kita baru urusi tampilannya. Nah, kita coba ketik dulu. Di slide pertama biasanya ditulis dengan judul. Nah, judul ini bisa kita ketik judul, misalnya ini saya berikan judul kewaspadaan umum pada kader gitu ya, pada kader HIV AIDS.
Nah, di bawahnya ini biasanya ditulis dengan siapa pemberi materinya. Misalnya materi ini akan disampaikan oleh kader, maka ditulis oleh kader gitu. Nah, ini slide pertama. Nah, tampilan slide ini bisa kita rubah-rubah di layout ya. Di atas ini ada layout, ada untuk presentasi seperti ini, isi materinya, kemudian tampilan yang lain. Karena ini judul, maka tampilan adalah tampilan pertama, biasanya judul seperti ini. Ada judul, ada pemberi. Nah, sekarang kita bikin new slide atau slide baru. Kita klik new slide ya, kemudian muncul slide baru. Ini slide pertama, ini slide kedua. Nah, slide kedua ini biasanya kita jelaskan isi dari materinya, judulnya apa atau subtopiknya apa. Kemudian di bawahnya nanti kita tuliskan materinya dari subtopik ini. Misalnya di pertama judulnya kita mau ciri-ciri penderita misalnya, maka isi yang bawahnya materinya adalah ciri-cirinya apa saja. Dan karena ini PowerPoint, materi presentasi butuh orang yang menjelaskan, maka materi di sini jangan tulis lengkap, tapi judul-judul saja atau poin-poin saja. Nah, kita coba bikin yang slide baru lagi. Nah, selain tulisan yang bisa kita masukkan ada grafik, ada banyak itu fasilitasnya. Nah, bisa juga kita masukkan gambar. Kita coba gambar. Klik picture. Nah, kita akan diarahkan untuk mengambil gambar di dalam komputer kita. Kita bisa pilih mana yang gambar akan kita masukkan sesuai materi kita ini. Misalnya kita ambil bingung ini. Kita masukkan gambar, kita bisa atur besar kecilnya, bisa kita tarik di mana letaknya, kemudian kita bisa atur ini sesuai dengan keinginan kita atau pemberi materi. Selain ini kita juga bisa memberikan insert tulisan ya, kita masukkan tulisan-tulisan, kita klik insert, di atas ada insert, kemudian kita misalnya pilih word art ya, kita mau nulis sesuatu, kita berikan tulisan teks. Nah, teks itu bisa kita rubah-rubah sesuai, misalnya ini mau kita tulis penguin atau apa, silahkan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, dengan gaya atau bentuk-bentuk, ada dengan gaya bentuk-bentuk yang bisa kita sesuaikan di atasnya. Kemudian kita bikin new slide lagi yang berikutnya, subjudul atau subtopiknya apa, yang berikutnya misalnya kegiatan kewaspadaan misalnya. Nah, isinya maka beberapa kegiatan 1, kegiatan 2 dan seterusnya. Ini ada lagi, ini kita jelaskan isinya apa, kemudian kita bikin new slide lagi, dan begitu seterusnya sampai nanti subtopik atau slide-slide yang akan kita sampaikan ini semuanya sudah. Nah, di PowerPoint juga ada fasilitas Smart Art. Nah, ini kita klik Smart Art, kita bisa diarahkan, ini ada beberapa pilihan, kita coba ya. Kita misalnya pilih satu, ini misalnya ya, kita oke. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, untuk mengisinya di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini kita klik, kemudian kita isi apa yang kita isi. Ini hanya tampilan saja agar presentasi kita ini lebih menarik, tidak monoton, isinya tulisan teks yang biasa saja, tidak, tapi ada kotak-kotaknya seperti ini. Nah, ini apa ini, judul apa maksudnya, berikan judul, kemudian listnya itu kegiatannya apa saja di dalam judul. Ini poin-poin yang akan kita sampaikan agar lebih menarik dan audien atau peserta dapat melihat ini. Nah, di atas ini ada Smart Art Tool ya, kita bisa pilih warna-warna di sana. Misalnya nih, wah saya nggak suka biru, saya suka warna-warni. Ini ada warna orange misalnya seperti ini. Kita bisa pilih dengan gaya-gaya 3D-nya. Kita buat slide berikutnya sampai nanti topiknya selesai, habis ya, dan seterusnya. Kita buat banyak sekali. Secara umum sama seperti ini cara pembuatannya, itu juga isi materinya juga sama. Kalau kita isi materi sampai nanti yang terakhir biasanya kan terima kasih gitu ya, wassalam gitu ya, terima kasih ya terakhir. Nah, kita sesuaikan karena memang
terima kasih ini kan nggak perlu isinya di bawahnya, maka kita layoutnya kita rubah nih, yang judul saja misalnya seperti ini bentuknya. Layoutnya kita sesuaikan, kita bisa atur data kanan, data kiri, letaknya di mana, kita tarik-tarik. Nah, kita cek dari atas ke bawah, materi sudah tersampaikan semuanya. Nah, baru kita pilih desain. Di atasnya ada desain, kita bisa pilih tampilan. Nah, disinilah kita bisa modifikasi tampilan. Ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan, di atas sudah ada pilihannya. Semakin banyak ini kita pilih, klik pojoknya ini ada segitiga, kita klik, ada semakin banyak pilihan. Tema-temanya ini kita bisa pilih salah satu dari tema ini. Ada beraneka ragam temanya. Misalnya kita pilih satu ya, misalnya kita pilih yang ini, yang ungu. Namun saya nggak suka warna ungu misalnya. Di atas ini warna ungu bisa kita rubah desainnya, ada pilihan, ada hijau, ada biru, misalnya ada orange. Nah, kita mau menggunakan warna yang mana terserah kita ya, terserah pemberi materi atau pembuatnya. Ini untuk merubah-rubah warna. Nah, kita cek bawah-bawah sampai terakhir. Kita pastikan dengan penggunaan tema ini apakah ada yang berubah atau bergeser atau bentuk tulisannya jadi berubah. Jika ada perlu sentuhan lagi, silahkan dapat diedit lagi. Nah, ini perlu ini sentuhan. Ternyata terima kasihnya tidak terbaca karena warnanya putih, sehingga saya naikkan yang dengan background orange sehingga terlihat. Nah, ini untuk memodifikasi tampilan. Berikutnya kita akan mencoba transition. Transition itu adalah untuk penampilan. Bagaimana sih antar slide ini, slide 1 dengan slide 2. Ini muncul tiba-tiba ada, atau pelan-pelan perlu efek-efek tertentu seperti ini. Kita bisa pilih di atas, ini ada banyak sekali. Nanti akan tampil antara slide 1, slide 2, berpindahnya seperti apa. Ketika sudah yakin ini kita pilih, maka kita bisa apply to all. Artinya nanti untuk semua slide akan seperti itu. Langsung saja. Nah, ketika sudah teraplikasikan, sebelah kiri ini ada gambar bintang-bintang seperti ini. Nah, sudah jadi presentasi kita. Sekarang kita akan uji coba. Kita bisa klik gambar di bawah ini, ada slide show ya di bawah ini. Kita klik. Nah, ini tampilan yang pertama kita dari presentasi judul kita ini tadi. Kita bisa klik ini slide kedua dan seterusnya, slide ketiga, dan nanti sampai slide terakhir. Kita cek semuanya. Pada saat presentasi kita akan menampilkan ini dengan memberikan penjelasan pada masing-masing slide ini. Nah, sampai selesai. Nah, ini presentasi kita untuk pembuatan presentasi dari PowerPoint sudah selesai. Tinggal kita save ya. Tinggal kita simpan. Klik file kemudian save as. Karena kita akan simpan di misalnya di folder dokumen atau di desktop atau di mana, tergantung kita di mana kita akan menyimpannya. Boleh di flash disk juga, silahkan. Dengan kita berikan judul tertentu ya. Kemudian kita klik save. Nah, file tersebut sudah tersimpan di dalam komputer kita dan nanti siap untuk kita gunakan di dalam presentasi. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat leaflet, membuat brosur.
kita gunakan Microsoft Office Publisher ya. Kita cari dalam komputer kita ini ada Publisher. Saya menggunakan Publisher 2016. Nah, di atas ini ketika kita buka Publisher ada More Templates ya, kita bisa pilih beberapa template yang sudah ada. Kita bisa pilih yang disediakan ini atau kita yang pilih yang sudah ada di dalamnya, ada built-in ya. Karena kita akan membuat brosur atau leaflet, maka kita pilih yang brosur. Nah, beberapa tema di dalam ini yang sudah ada bisa kita pilih. Kita bisa pilih satu-satu, kita coba ya. Tampilannya ada di sebelah kanan. Tampilan contohnya seperti itu. Kita bisa pilih. Yang kira-kira cocok dengan yang materi yang akan kita sampaikan, misalnya dengan tema-tema seperti ini. Ya, kita pilih satu ya. Nah, selain template kita juga bisa merubah warna, warna-warna yang kita kombinasi warna yang bisa kita pilih ya. Tampilannya akan seperti ini. Ketika sudah fix ini bentuk hurufnya ya. Ketika sudah kita pilih hurufnya seperti apa, warnanya, kombinasi warnanya seperti apa, nanti kita biarkan default misalnya, dan nanti kita rubah-rubah sendiri juga bisa. Berikutnya klik create. Nah, ini tampilannya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa leaflet atau brosur ini bisa dilipat-lipat. Jadi di leaflet ini bisa kita atur-atur ya. Nah, yang paling kanan ini adalah halaman utama atau judul. Nanti ketika kita lipat itu menjadi halaman utama. Nah, ini halaman sebaliknya. Ada dua halaman ya, bolak-balik. Halaman utama bisa kita tulis judulnya di sini, halaman utamanya di sebelah kanan, paling kanan, karena ketika kita lipat ini menjadi paling depan. Judulnya apa, kita bisa buat judulnya apa, di mana besar kecilnya bisa kita atur. Ini hurufnya. Nah, di atas ini biasanya dituliskan siapa yang memberikan. Misalnya kader mana, misalnya ditulis di atas. Nah, untuk di leaflet atau brosur ini kita bisa modifikasi, bahkan kita bisa menambahkan konten-konten baru dari insert ya. Kita bisa menambahkan gambar, kita bisa modifikasi gambar atau menghapusnya, tidak apa-apa. Misalnya kita mau hapus kan, tidak suka ini, misalnya dihapus, silahkan. Diputar-putar seperti ini juga bisa. Kemudian untuk gambar, ini ada gambar ya. Saya coba tunjukkan cara mengganti gambar. Gambar ini bisa diganti ketika kita klik gambar ini, kemudian kita bisa pilih change picture. Kita bisa pilih yang ada di dalam komputer kita browse ya, kita cari dan komputer mau ganti gambar apa ya, misalnya ini kita ganti gambar ini, kita bisa modifikasi. Ini gambar lamanya kita buang saja. Nah, ini halaman pertama di leaflet ya. Nanti ketika jadi leafletnya ini menjadi halaman judul, itu halaman yang tampak dari luar. Bisa lengkapi dengan tulisan-tulisan, misalnya dengan tambahan-tambahan aksesoris atau tulisan yang lain. Leaflet ini menarik dan membuat orang menjadi ingin membacanya. Nah,
berikutnya kita akan masuk halaman utama. Halaman setelah kita buka leafletnya, ini yang akan tampak pertama kali. Maka ini jadi halaman pertama. Halaman pertama berada di baliknya, balik leaflet, balik cover tadi ya. Kita topiknya apa, judul topiknya, materinya apa yang akan kita sampaikan di sana. Termasuk ketika kita mau mengedit gambar atau menambahkan gambar atau menghilangkan gambar juga bisa kita lakukan. Menambahkan gambar sendiri, pilih gambarnya, misalnya kita atur kanan kiri, tarik kemana, ini bisa tampilkan di sini misalnya gambar-gambar sesuai keinginan kita, sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Itu juga nanti di halaman berikutnya, usahakan di dalam satu halaman, di dalam satu kolom ini ke bawah itu jangan melebihi 2 topik. Kalau misalnya satu topik lebih bagus, jika memang harus lebih atau memang tidak muat sehingga kita berikan beberapa topik, usahakan maksimal 2 topik dalam satu kolom. Jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak akan membuat orang ini bosan melihat materi dalam satu kolom jika jumlah topiknya lebih dari 2. Itu juga di halaman di kolom yang ketiga ya, di halaman utamanya di kolom ketiga. Jika semua materi bisa tersampaikan di satu halaman ini, maka akan lebih bagus. Kita bisa modifikasi ini, bahkan kita bisa menulisnya lagi, atau kita bisa menambahkan dengan gaya-gaya kita sesuai keinginan kita. Kemudian di halaman kolom selanjutnya berada di sebaliknya ya, di sebelah paling kiri, di kolom paling kiri. Halaman 1 ini menjadi kolom keempat. Bisa akhir-akhir materi ya, bisa tuliskan di sini. Jangan terlalu banyak. Usahakan materi yang kita berikan ini tidak berupa tulisan full ya. Bagusnya kita lengkapi dengan gambar-gambar atau bahkan hanya gambar saja malah sudah cukup bagus dengan penjelasan yang minimal. Kemudian di halaman tengah atau di kolom tengah ini menjadi halaman akhir nanti ketika kita tutup leafletnya, menjadi halaman belakang atau cover belakang. Nah, biasanya di sini kita tampilkan identitas ataupun ucapan terima kasih sebagai penutup saja. Ini cover akhir atau cover belakang istilahnya. Gitu. Siapa pemberinya atau pembuatnya? Kalau kita perlukan kontak misalnya, mana alamatnya, di mana, siapa, itu di sini di halaman akhir. Kita berikan identitas berupa gambar atau berupa kita coba kasih gambar tertentu. Secara umum tampilan leaflet sudah selesai. Kita buat leaflet, berikutnya adalah kita akan menyimpannya dalam bentuk gambar. Kita cetak atau kita print, melaluinya lewatnya file kemudian ekspor. Kita pilih ekspor. Nah, kita ekspor dalam bentuk print ya, kita dalam bentuk gambar. Kita akan kirim ke percetakan atau kita akan cetak sendiri atau print sendiri. Berikan di sana file gambar, kemudian save image set. Kita klik di sana. Simpan, tentukan di mana file gambar itu tersimpan. Nanti misalnya kita simpan di satu folder tertentu ya, di sini select folder kalau sudah.
dua halaman leaflet ini, halaman 1 dan 2 ini sudah tersimpan dalam bentuk gambar yang sudah jadi siap cetak. Ini halaman, kita coba, ini halaman pertamanya seperti ini, dan ini halaman keduanya sesuai tadi materi yang kita buat. Demikian pembuatan leaflet. Berikutnya kita akan membuat poster. Masih sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan Publisher, Microsoft Office Publisher ya. Dan kita pilih template-nya yang sudah ada saja. Kita bisa pilih salah satu di template yang sudah disediakan, atau kita pilih built-in ya seperti sebelumnya. Nah, untuk membuat poster kita bisa pilih di sana. Jika sebelumnya kita membuat brosur, kita pilih brosur ya. Nah, hari ini kita akan buat poster. Maka yang kita pilih adalah flyer. Di sebelah bawah flyer kita pilih. Ini beberapa tema flyer yang disediakan oleh Office. Kita bisa gunakan atau kita bisa pilih salah satu di sana ya. Kemudian nanti kita modifikasi. Bisa kita pilih satu. Seperti ini yang kita buat. Jadi gambar di dalam flyer ini bisa kita edit, ataupun tulisannya bisa kita edit, termasuk jenis hurufnya bisa kita edit. Judulnya apa dari atas. Jika di brosur itu 2 lembar, untuk poster hanya 1 lembar, karena poster ini biasanya ditempelkan atau disampaikan searah ya. Jadi hanya 1 lembar depan saja, sehingga semua informasi tertampil dalam 1 halaman ini. Dan poster yang baik sebenarnya membuat orang ini penasaran untuk mencarinya, untuk mencari informasi yang lebih banyak atau lebih lanjut. Sehingga diusahakan dalam membuat poster gunakan gambar-gambar, banyak gambar saja, namun jangan terlalu banyak tulisan. Karena ketika kita melihat poster, itu yang pertama kita lihat sebenarnya gambarnya. Ketika melihat gambarnya kok menarik, maka atau membuat penasaran, maka kita akan mencarinya atau membacanya. Kita bisa edit beberapa tema ini atau kita hilangkan jika perlu. Kemudian kita insert gambar lagi, atau kita buat tulisan-tulisan baru misalnya. Silahkan jika kita kita juga bisa memasukkan teks word art ya, berupa word art tertentu kita bisa masukkan ke sini untuk mempercantik saja sebenarnya. Bisa kita atur ya. Semakin sering kita membuat poster atau edit-edit seperti ini, maka semakin pandai atau semakin bagus nanti hasilnya. Jadi semakin sering kita coba, sebenarnya semakin membuat kita pintar ya. Kita bisa memasukkan bahkan shape atau gambar-gambar ya. Bisa tambahkan kotak-kotak di sana misalnya seperti ini.
juga bisa masukkan gambar-gambar. Asal pilih gambar misalnya ini. Ketika kita sudah selesai membuat poster, anggap saja sudah selesai, kita akan ekspor juga, kita akan simpan dalam bentuk gambar poster yang siap cetak. Sama seperti sebelumnya, kita akan siapkan foldernya, di mana akan kita simpan poster ini, file poster yang siap cetak. Kita tentukan foldernya, select folder. Nah, file poster sudah tersimpan di dalam folder. Kita cek. Nah, ini file poster yang tadi sudah kita buat. Kita coba lihat. Seperti inilah jadinya poster kita. Bisa dicetak setelah ini. Demikian tadi cara membuat media pembelajaran dari mulai nol ya, dasar, untuk dapat digunakan sebagai panduan dalam kita membuat media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berlatih. Semakin sering kita berlatih, maka semakin bagus media yang akan kita buat. Tetap berkarya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.